Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-10, yaitu menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi motivator mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Ayo kakak, kita main baca-bacaan gitu. Nanti anaknya membaca dengan mendikte. Modul yang kemarinnya itu sudah ditarik garis, jadi sudah bentuk tiket bacaan gitu, dan kita mendengarkan. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Si kakak membaca dan kita mendengarkan, lalu ketika salah dibetulkan, jadi dibaca gitu dengan semangat dan didikte. Apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Agar meningkatkan minat dari si anak dalam hal membaca. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jadi setelah kegiatan pembukaan, kita langsung mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Lalu setelah itu bermain modul lain, lalu diselingi lagi dengan baca-bacaan. Lalu bermain modul lagi, lalu baca-bacaan sesuai dengan teori Bandul. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena itu termasuk deadline besar ya. Ibaratnya ya Bimba itu melatih minat gitu, termasuknya minat baca. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jadi pertama itu jadi agar semakin cepat gitu yang ngejaknya. Kan pernah waktu pas training di Bimba itu kalau nggak salah, jadi anak itu ketika kok dalam 1 detik dia langsung bisa menjawab, maka itu betul-betul dia memahami gitu kan. Jadi bisa si anak pertama masih B U K U gitu, nanti mungkin setelah membaca kegiatan bermain baca-bacaan berikutnya dia semakin lancar dan kemudian, tetapi yang paling penting itu minatnya gitu. Jadi kan kita bahasanya juga bermain, bukan belajar membaca, tetapi ayo kakak kita bermain gitu. Jadi si anak memahami itu adalah kegiatan bermain yang pada aslinya sebetulnya itu adalah kegiatan sedang melatih membaca, termasuknya minat. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Mengajak anak untuk membaca ya seperti biasa gitu, bermain baca-bacaan saja. Ayo kakak dibuka tiketnya hari ini yang mana, dan terserah, misal ada kalau nggak salah berapa tiket gitu dan anaknya maunya berapa gitu kan. Jadi karena tidak dipaksakan. Bahkan yang ketika misalnya ingin meningkat kepada modul berikutnya itu kita kan bertanya, enggak, ayo kakak kita main itu enggak, jadi kakak mau main modul apa gitu. Jadi keinginan anak. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Yaitu tadi, jadi membaca, setelah membaca modul lain. Misal modul berhitung, terus setelah berhitung kita baca-bacaan lagi. Terus misal menulis, setelah menulis baca-bacaan lagi gitu. Kayak jam bandul kan gini ya, kesini nanti kesini gitu kan. Kesini, ke tengah, nanti ke depan lagi. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Ya agar kita tahu bahwa yang menjadi deadline besar itu ya bermain baca-bacaan. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Saat jam inti. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Jadi setelah modul selesai lalu baca-bacaan kembali. Modul selesai baca-bacaan kembali. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nanti akan lupa ya, maksudnya justru penerapan minat membacanya anak itu jadi susah, karena kan ketika diulang lagi gitu, dan anak-anak kan kadang kayak ayo kakak bacanya lebih semangat ya, lebih cepet ya gitu. Berarti kan harus ada yang harus dievaluasi dari yang tadi sebelumnya gitu. Jadi itu tugas ke-10 di luar kelas. Tetap semangat dan terus belajar.